Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengingatkan kembali terkait dengan pelajaran materi simetri lipat, simetri putar, dan pencerminan. Apakah simetri lipat itu? Ya, simetri lipat itu bisa ditunjukkan dengan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Misalkan gambar persegi yang tampak pada gambar di bawah ini, ya. Kita lipat melalui garis putus-putus A ini ya, maka akan terbentuk dua bagian yang sama besar. Demikian juga ketika kita melipat dibantu panduan garis putus-putus B ini ya, akan terjadi dua bagian yang sama besar. Sama halnya dengan C dan D. Jadi A, B, C, D ini dinamakan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri dapat juga dipandang sebagai cermin, ya. Jadi ketika kita melakukan lipatan, jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar, itulah yang dinamakan dengan simetri lipat. Silahkan kalian coba di rumah untuk bangun-bangun yang sudah bangun-bangun datar tentunya yang sudah kita pelajari. Misalkan bagaimana dengan simetri lipat persegi panjang, simetri lipat segitiga, dan bangun-bangun datar yang lain. Yang kedua, kita akan belajar tentang simetri putar. Ya, di sini Ustazah akan berikan contoh berapakah banyaknya simetri putar pada bangun persegi. Kita memiliki bingkai yang berwarna hitam, ya. Kemudian di dalam bingkai itu kita masukkan sebuah persegi berwarna merah, persegi ABCD. Nah, ini adalah posisi awal persegi ABCD ya. Ketika kita melakukan gerakan sebesar 90 derajat, kita putar 90 derajat, maka posisi persegi ini akan berubah ya, seperti tampak pada gambar. Itu terjadi ketika kita melakukan pemutaran 90 derajat, tapi tetap menempati bingkainya. Ya, jadi ini simetri putarnya kita hitung 1. Bagaimana jika kita melakukan putaran sebesar 180 derajat? Yang terjadi adalah perseginya seperti tampak pada gambar. Persegi masih tetap menempati bingkainya. Bagaimana dengan ketika kita putar sebesar 270 derajat? Tampak pada gambar ya, masih tetap menempati bingkainya. Dan ketika posisi persegi kita putar sebesar 360 derajat, maka persegi tersebut akan kembali ke posisi awal. Sehingga untuk sebuah persegi, banyaknya simetri putar ada 4. Bagaimana dengan persegi panjang? Ya, seperti contoh persegi ya, kita memiliki bingkai dan sebuah persegi panjang yang berada di dalamnya. Nah, inilah posisi awal. Ketika kita putar sejauh 90 derajat, apa yang terjadi? Kalian bisa melihat yang terjadi adalah seperti ini dan tidak menempati bingkainya. Ketika kita putar sebesar 180 derajat, apa yang terjadi dengan persegi panjang merah? Ya, ternyata persegi panjang merah itu menempati bingkainya kembali, tetapi posisi titik-titiknya sudah berubah ya, seperti tampak pada gambar. Bagaimana ketika diputar 270 derajat? Tampak pada gambar tidak bisa atau tidak menempati bingkainya. Bagaimana ketika diputar 360 derajat? Maka persegi panjang itu akan kembali ke posisi semula. Sehingga untuk simetri putar persegi panjang itu ada 2.
Bagaimana dengan simetri putar segitiga sama kaki? Ya, coba kalian perhatikan, ini bingkai segitiga sama kaki dan kita pasang segitiga sama kaki biru ya dengan posisi titik A, B, C seperti tampak pada gambar. Nah, ketika kita melakukan putaran sebesar 120 derajat, maka yang tampak adalah segitiga biru tidak menempati bingkainya. Demikian juga ketika kita putar sebesar 240 derajat, maka segitiga biru juga tidak menempati bingkainya. Bagaimana jika segitiga berwarna biru itu kita putar sebesar 360 derajat? Ya, dia akan kembali ke posisi semula. Kalian bisa menghitung ya berapa banyaknya simetri putar untuk sebuah segitiga sama kaki. Bagaimana dengan segitiga sama sisi? Ya, kita lihat posisi awal segitiga sama sisi. Ketika kita putar sebesar 120 derajat, maka posisi titiknya berubah. Namun segitiga tersebut menempati bingkainya. Ya. Bagaimana jika diputar sejauh 240 derajat? Ya, juga sama, posisi titik-titiknya berubah, tetapi tetap menempati bingkainya. Bagaimana jika diputar sebesar 360 derajat? Maka akan kembali seperti semula. Jadi, untuk simetri putar sebuah segitiga sama sisi ada 3. Bagaimana dengan bangun jajar genjang? Ya, ini kita memiliki bingkai jajar genjang dan ada bangun jajar genjang yang berada di dalamnya. Bagaimana jika kita putar sebesar 90 derajat? Bagaimana posisi jajar genjang? Nah, seperti tampak pada gambar ya, dia tidak menempati bingkainya. Ketika kita putar 180 derajat, alhamdulillah menempati bingkainya ternyata. Ya, kembali ke posisi, bukan kembali ke posisi awal, tetapi menempati bingkainya di mana posisi titik-titiknya berubah. Kita putar sebesar 270 derajat, ya kembali tidak bisa menempati bingkainya. Dan ketika kita putar 360 derajat, maka persegi panjang, jajar genjang itu akan menempati posisi awal. Nah, berapakah banyaknya simetri putar untuk jajar genjang? Ya, ada 2. Untuk bangun-bangun yang lain bisa kalian pelajari sendiri ya di rumah. Materi berikutnya yaitu terkait dengan pencerminan. Ya, pencerminan. Garis putus-putus kuning ini kita namakan sumbu X ya, sumbu X. Kemudian ada sebuah titik A. Titik A kita cerminkan terhadap sumbu X. Apakah, di manakah posisinya? Ya, langkahnya kita hitung dulu jaraknya dari cermin X ke A. Baru kemudian kita ukur hasil cerminannya lagi. Maka titik B dengan jarak yang sama itu adalah merupakan hasil dari pencerminan titik A. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan mengukur hasil pencerminan sebuah garis terhadap X? Misalkan ini, nah, hasil pencerminan dari garis AC itu adalah garis BC. Ya. Ini juga bagaimana bangun berbentuk L ini kita hasil pencerminannya terhadap sumbu X. Apakah ini? Oh, tidak ya. Karena dari jaraknya juga tidak sama, ya. Nah, inilah hasil pencerminannya. Kemudian jika garis cerminnya juga posisinya miring, bagaimana? Dengan gambar ini bagaimana hasil pencerminannya? Apakah ini? Bukan. Apakah seperti ini hasil pencerminannya? Bukan juga. Nah, inilah hasil pencerminan gambar terhadap sumbu X.
Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Materi terkait dengan simetri putar, simetri lipat, dan pencerminan telah kalian ikuti. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to reading of Holy Quran. Don't forget to obey your parent. Don't forget to study hard. And be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.